Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membaca bab satu salat. Orang yang sholat itu seharusnya dia pada saat sholat di depannya ada sesuatu yang menutupinya. Kalau kita terjemahkan secara bebas seperti ini. Oleh sebab itu, kalau kita sholat sunnah apa saja, apalagi sholat wajib, jangan sholat di depan pintu atau di depan orang, tempatnya orang berjalan. Karena pada dasarnya tempat dia berdiri pada saat sholat sampai tempat dia sujud itu adalah tempat yang suci, tempat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah kisah, yaqta'u salat ar-rajuli al-muslim, yaqta'u yang dapat memutus, artinya memutus ayat yubalil sawabah, bisa menjadikan pahalanya sedikit, bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menjadikan pahalanya tidak ada. Untuk sholat seseorang yang Islam, idza lam takun baina yadayhi, jika tidak ada di hadapannya mithla mu'akhiratul rahli, jika tidak ada di hadapannya seperti tiang pada bagian belakang unta, tidak ada, harus menghalang depannya seperti tiang yang dibuat sandaran dalam kendaraan unta, kira-kira tingginya 30 cm. Kalau orang sholat lalu tidak ada penghalang di hadapannya setinggi 30 cm atau setinggi tiang sandaran yang ada di atas punggung unta atau sandaran oleh yang unta, lalu ada yang lewat, al-mar'ata, ada orang lewat, ada perempuan lewat di hadapannya, wal himara, keledai, wal kalbal aswada, anjing hitam, al-hadis, ayat tabimil hadis, wa fihi al-kalbul aswad, yang di dalamnya ada sebutan al-kalbul aswad, anjing hitam, syaitan adalah setan. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, qultu
Fama balul aswadi minal ahmari minal asghari wa minal abyadi. Ditanya kenapa harus menyebutkan anjing hitam? Apa ada menyebut merah, kuning atau putih? Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, "Ya bin akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya tentang apa yang kamu tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sa'altani." Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-kalbul aswadu syaitan." Anjing hitam itu adalah setan. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, yaqtu salata al-mar'atu wal himara wal kalba wa yaji min dalika mithlu akhratir rahmi. Yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala orang yang salat, bahkan bisa menghabiskan pahala orang yang salat apabila di hadapannya tidak ada penutup. Salat di tempat berjalan, salat di tempat berlalu orang, salat di tempat pintu, pahalanya akan sedikit, akan berkurang, bahkan bisa habis apabila ada perempuan lewat, keledai lewat, atau anjing yang lewat. Begitu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, makna hadis ini tahmilul lafzi wa qayyadal mar'a bil haid, menyebutkan perempuan dengan yang haid. Walau yaqtu salata al mar'atul haid, yaqtu salata al mar'atul haid wal qalb, yang bisa membatalkan salat tatkala orang yang salat lalu ada yang lewat di depan, tidak bisa batal salatnya, artinya sedikit pahalanya, bahkan bisa habis pahalanya apabila ada perempuan haid yang lewat atau anjing. Disebutkan perempuan dan diikatkan atau dikaitkan dengan al-haid, seakan-akan kalau tidak haid tidak apa-apa, tidak membatalkan salat atau tidak mengurangi pahala salat. Bahkan juga disebutkan al-kalbul aswad, al-kalbu bil aswad, anjing dengan hitam. Wal murad bil qadi tidak ditawafi, yang dimaksud bukan membatalkan salat tapi mengurangi pahala salat. Sehingga kalau kita kaji makna ijmali, kenapa kalau tidak ada penutup kita sholat sunnah atau sholat apa saja tidak ada penutup di hadapan kita setinggi 30 cm kira-kira, lalu ada orang lewat di depan kita, kenapa bisa batal sholat kita? Artinya pahalanya yang dimaksud bukan sholatnya. Karena pada dasarnya as-sholatu munajatun bi rabbil alamin, sholat adalah munajat. Sholat adalah percakapan secara rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya dan Rabbul Alamin. Fal ikhtilatu bin nisa, kalau bercampur dengan perempuan, wa taqarrubu minhunna, dekat dengan perempuan, wa suhbatuhunna, berteman dengan perempuan pada saat salat, wa mururuhunna, lewatnya perempuan pada saat salat, madonnatul iltifa, sangat diduga berat orang yang salat pasti menoleh. Ila ma huwa diddu hadil halak, dan itu bertentangan dengan keadaan salat ini. Alladhi huwa rasulul fitnah, itu takut fitnah. Karena yang dikatakan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu beruntung kalau dia salat, dan tidak cukup hanya salat. Orang yang beriman itu beruntung akan jaya kalau dia salat dan dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Lewatnya perempuan akan mengganggu kekhusyukan orang salat. Demikian juga al-himar bimanzilat syaitan, keledai seperti setan. Kenapa dikatakan keledai seperti setan? Nahiuhu al-muz'id, ringkikan keledai, pekerjaan keledai yang mengagetkan, yang sababun tashwis al-musalli, agar menjadi penyebab mengganggu, mengacaukan bagi orang yang salat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyika waqtud bi sautik, kalau jalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tengah-tengah, yang santai. Jalan sunnahnya seperti itu.
Begitu Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Wa'udud min sautik, rendahkan suaramu, jangan tinggi-tinggi. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dalam surat Luqman ayat 19 disebutkan, karena suara yang paling munkar, suara yang paling jelek, suara yang paling menjengkelkan adalah suaranya keledai. Sehingga kalau ada keledai di masjid, ada keledai di depan kita, itu dengan tinggikannya akan mengganggu sholat kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, waqsid fi masjid ay imsi masyan muqtasidan laysa bil badri al mutathabbit wala bisyari al mufrid adalah wasatan baina. Kalau kamu berjalan, jalannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tengah-tengah. Begitu yang disampaikan. Adapun kata-kata waqdud min sauti ay la tubalu fil kalam, jangan berlebihan kalau ngomong. Wala tarfa sautak fima la faidatalah, jangan angkat suaramu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Inna ankaral aswat la sautul hamir, ay inna akbahal aswat, paling jeleknya suara adalah suaranya keledai, la sautul hamir. Karena keledai kalau berteriak suaranya melengking tanpa aturan dan memekakkan kepada telinga, mengganggu kepada telinga kita. Ghayat fi sauti, begitu tinggi, memuncak suaranya sehingga merupakan atau orang yang berbicara ngomong guyon teriak termasuk tidak punya adab sama seperti keledai, binatang yang marah. Begitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dilarang untuk bersuara seperti suara keledai, yang berarti juga kalau keledai itu ada di hadapan orang sholat atau di samping orang sholat akan mengganggu sholatnya orang yang sholat, dan itu akan bisa mengurangi pahala orang yang sholat. Disampaikan di sini kenapa demikian? Kalau ada larangan yang keras dari Allah, bisa jadi menunjukkan bersuara seperti suara keledai, berteriak pada saat bergurau seperti suara keledai, itu menunjukkan perbuatan yang tercela, yang tidak terpuji, bahkan bisa menjadi haram kalau menjadikan orang lain kafir. Begitu yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Perumpamaan yang jelek yang disampaikan oleh Allah itu berarti sesuatu perbuatan yang tidak baik untuk kita ikuti. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad dalam hadis yang lainnya, al-a'id fi hibatih kal-kalbi yaqiu summa ya'udu fi hayyihi. Orang yang mengambil kembali kalau dia memberi hadiah kepada orang lain sama seperti anjing yang muntah, lalu muntahnya ditelan kembali. Ini perumpamaan yang jelek, berarti perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bersuara seperti suara keledai. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyebutkan, "Idza sami'tum siyahat dika fas'alullah min fadlih." Kalau kamu mendengar suara ayam berbekok sebelum subuh atau setelah subuh, terutama sebelum subuh, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dia ayam itu berbekok karena melihat malaikat. Namun sebaliknya, wa idza sami'tum nahikal hamir fatawadu billahi minasyaitan fa innaha tandiru syaitan. Dikatakan oleh para ulama hadis, kalau kamu sebaliknya melihat atau mendengar petikan suara keledai, maka memohonlah perlindungan kepada Allah, karena keledai itu kalau berteriak dengan keras, itu berarti dia melihat setan. Makanya mohon perlindungan kepada Allah kepada setan. Ini kenapa keledai itu bisa membatalkan masalah kita
Yang kedua, demikian juga mengganggu, bisa mengganggu orang yang sholat. Al-kalb syaitan, wala siyama al-aswad, terutama demikian juga anjing juga bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala orang yang sholat, karena anjing itu ibaratnya seperti setan. Wa innahu aqrabu ila fasadil mizan dibagi, karena kalau ada anjing itu bisa mengganggu kita konsentrasi kita tentang bahwa aqrabul hilal. Kalau anjingnya hitam itu adalah anjing yang paling galak. Wa akhbasuha, anjing yang paling kecil. Wa aqalluha naf'an, anjing yang paling sedikit manfaatnya. Wa aktsaruha mu'asa, dan anjing yang seperti itu, anjing hitam itu yang paling banyak. Inilah yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fiqhul hadis yang dapat kita ambil, qillatu thawabi sholati man la sitrata lahu, sedikitnya atau berkurangnya bahkan bisa menghabiskan pahala orang yang sholat tapi dia sholat di tempat yang terbuka tanpa ada penutup di depannya, baik itu dinding ataupun tiang ataupun orang yang sholat. Bisa berkurang dengan apa? Kalau ada perempuan lewat, ada keledai lewat, ada anjing hitam lewat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan la yaqul salat mururu sayin, memang tidak membatalkan sholat, tapi jelas bisa menghabiskan pahala sholat sesuai dengan hadis yang kita baca berikutnya. Jadi kenapa dikatakan mengurangi pahala sholat? Sholat kembali karena akan mengurangi kehusuan dan akan menyibukkan pikiran kita yang disebutkan tadi tatkala lewat di hadapan kita. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan jaga sholat mururul kalbil aswad kuna ghair, yang membatalkan sholat itu lewatnya anjing hitam, yang lainnya tidak, mengurangi pahala. Ila hadirin al-muhtaramun, dalam hadis berikutnya, hadis ke-187 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sayyidin yaturuhu minan nas fa arada ahadun ayyataza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyughadhirhu fa innahu syaitanun muttafaqun alaih wa fi riwayah fa inna ma'ahu al-karim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tatkala salah seorang di antara kalian sholat lalu sudah membuat penghalang di hadapannya, menanjamkan tongkat ataupun tombak, ataupun sholat di belakang tiang, ataupun sudah sholat di depan atau di belakang dinding, lalu masih ada orang yang memaksa untuk lewat di hadapannya, falyadfa, maka jangan dibiarkan, harus ditolak oleh tersebut. Hendaknya dia mencegahnya. Fa in aba, sudah sholat di depan tiang atau di belakang tiang atau di belakang dinding atau sudah pakai sajadah, masih ada orang yang mau lewat di hadapannya, falyadfa, tolak, jangan izinkan. Kalau dia maksa, falyughadhirhu, tolak lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah setan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lainnya, fa inna ma'ahu al-gharim, dia bersama qarinahnya. Qarinah yang dimaksud, karena qarinah manusia itu ada dua, ada sebangsa malaikat, ada sebangsa jin atau setan. Berarti pada saat dia mau lewat di hadapan orang sholat, qarinah yang bersamanya bukan sebangsa malaikat tapi sebangsa setan. Oleh sebab itu harus ditolak dengan keras. Bahkan dalam hadis ini bahasanya falyughadhirhu. Oh, karena yughadhirhu hendaknya kamu perangi, tapi bukannya kemudian itu maksudnya, tapi tolaklah dengan penolakan yang lebih keras daripada yang pertama. Dikatakan qarinul insan wa musahibuh, teman atau kawan manusia yang tidak pernah berpisah dengan dirinya adalah yang menemani dia. Siapa yang menemani manusia itu? Bisa jadi minal malaikat atau minal syayatin atau dari setan. Wa qarinuhu minal malaikat, temannya dari para malaikat, qarinnya dari malaikat,
ya'muruhu bil khair, akan menyuruhnya, memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Wa yauduhu alaih, menganjurkan kepada kebaikan. Fa huwa bidanatu khairin, dialah para malaikat yang selalu menemani kita, adalah tempat kepercayaan kita, tempat yang dapat kita percaya untuk melakukan kebaikan. Pasti malaikat yang menemani kita akan selalu mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya teman yang lainnya yang selalu korinah kita, yang berhubungan dengan kita, yang tidak pernah berpisah dengan kita, minasyayatin, dari setan. Tentu setan itu ya'muru bisyarr, akan selalu memerintah dengan kejelekan, wa yahuddu alaih, menganjurkan kepada kejelekan, dan tentu setan itu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Sebab itu tatkala ada orang yang maksa lewat di depan hadapan kita, itu adalah termasuk dia pada saat berteman atau bersama dengan korinahnya yang sebangsa setan. Sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang orang itu salah paham. Kalau ada orang mati lalu ada penambahan, dikatakan yang mati nama penambahan ini, tidak. Itu korinahnya, itu sebangsa setan yang melakukan budi manusia. Adapun rohnya sudah sibuk dengan alamnya sendiri, tidak akan ada waktu roh orang yang baik, apalagi roh orang yang jelek. Karena roh orang yang baik akan sibuk dengan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kuburnya, sedangkan roh orang yang jelek akan sibuk dengan azab yang Allah timpakan kepada kuburnya. Al-ma'na al-ijmali, arti secara global. Yulazimul insana qarinan, yang selalu setia menemani manusia ada dua qarin, dua kawan, dua teman yang tidak akan pernah berpisah. Qarinun siddiqun saduqun, teman yang benar dan sangat benar, mengajak kepada kebenaran, yaitu minal malaikat, itu adalah dari malaikat. Ya'muru bil khair, selalu memerintahkan kepada kebaikan, wa yanha 'anil syarr, dan selalu mencegah kepada kejahatan. Adapun teman yang kedua, qarin aduun ladun, musuh yang leduk, sangat dahsyat, sangat betul-betul bermusuhan kepada kita, sangat benci kepada kita. Siapakah qarin yang kedua yang juga musuh kita pada dasarnya? Adalah minasyayatin, dari setan. Ya'muru bisyarri wa yanha 'anil khair, mencegah kepada kejahatan, menyuruh kepada kejahatan, dan mencegah dari kebaikan. Fa iyyaka ayyuhal muslim, maka waspadalah kamu wahai orang Islam. Apa yang harus diwaspadai? Ayataghallaba 'alaika qarinusu, jangan sampai kamu terkalahkan oleh temanmu yang tidak pernah berpisah dengan kamu, tapi teman yang jelek, yaitu sebangsa setan. Wa ya'muruka bisyurur, memerintahkan kamu dengan kejelekan. Amamal musalli, di depan orang yang sholat, sehingga orang sholat pun tidak dihargai. Itu berarti berteman dengan setan, sehingga mau lewat di hadapan orang yang sholat. Fatal kau jazaaka, karena kamu melakukan seperti itu, kamu akan mendapatkan balasan. Minal mu'minin, dari saudaramu yang beriman, alladzi la yakhshawna fil haq, yang tidak takut untuk menegakkan kebenaran, laumata laimin, cercaan orang yang bercerca. Wa adzabal akhirah asaddu haqqan, karena tentunya siksa akhirat lebih dahsyat dan lebih abadi, lebih kekal. Ini yang perlu kita ingatkan, sehingga dari hadis ini, fikul hadis yang dapat kita ambil, mas'uliyatu wa sutratul musalli walau saqisan aw idara aw jidara, wa man ulma bainal musalli atau baina yadil musalli wa sutra. Ini yang perlu kita perhatikan, karena sholat itu adalah perbuatan yang sangat baik. Sholat itu adalah perbuatan mengajar antara seorang hamba dengan Tuhannya, dialog secara rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga tempat yang digunakan untuk orang yang sholat bagi hamba yang beriman, dan tempat dia berdiri sampai tempat dia sujud, itu adalah tempat yang suci. Oleh sebab itu, orang yang sholat, saya ulang kembali, hendaknya memberi penghalang di hadapannya di tempat sujudnya, baik itu dengan cara sholat di belakang tiang atau
belakang dinding, atau di depannya ada saudaranya dalam keadaan berdikir membaca Al-Quran atau dalam keadaan sholat, maka kita sholat di belakang dia agar sholat kita ada perjalanannya dan agar sholat kita tidak terganggu ada yang lewat di hadapan kita. Ini fikih yang pertama, sunnah dalam melaksanakan sholat untuk melakukan perbuatan seperti itu. Fikul hadis yang kedua, al-muqatalah bil-tarfi idza kana bil-isyarah fi halima idza kana lahu sutra wa illa fala haqqa lahu fi tawfiq. Kalau orang sholat, pada saat dia sholat sudah sholat di belakang dinding, sudah sholat di belakang tiang, sudah sholat dengan sajadahnya, sudah sholat memberi tanda agar tidak orang lewat di hadapannya, maka orang sholat tatkala ada orang lewat di hadapannya dia punya hak untuk menolak dan menghalanginya. Kalau dia memaksa, bahkan berhak untuk menolak dan menghalanginya dengan keras, dengan bahasa falyuqatil, perangi dia. Bukan harus berperang, tapi tolak dengan sekeras mungkin. Tapi apabila dia sholat di depan pintu, sholat di tempat berjalannya orang, sholat tanpa penghalang, bukan dekat dengan dinding, bukan dekat dengan tiang, lalu ada orang sholat yang tidak punya hak menolak orang yang sholat lewat di hadapannya, karena dia sendiri tidak menghargai sholat. Yang ketiga, jawazu itlaq ila syaitan ala lisan alladhi yuridu ifsada salatil musalli wa fitnati fi dini. Jadi boleh menyebut setan kepada manusia. Manusia yang mana boleh disebut setan? Yang pertama, orang yang akan merusak sholat orang yang sholat. Itu orang yang lewat di hadapan orang sholat, itu setan. Boleh disebut setan. Yang kedua, boleh disebut setan orang yang akan merusak agama kita, mengganggu agama, melecehkan agama, menafsirkan agama seenaknya. Seperti orang-orang Al-Quran, itu boleh kita katakan setan. Menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan penafsiran sendiri bertentangan dengan Al-Quran, boleh kita sebut setan. Karena itu pada dasarnya Al-Quran menyebutkan setan itu terbagi dua. Di akhir surat Al-Quran disebutkan, dalam akhir surat ayat Al-Quran juga, minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua, ada setan sebangsa jin, ada setan sebangsa manusia. Setan sebangsa manusia adalah setan yang akan lewat di hadapan orang yang sholat. Dia tidak menghiraukan kepada orang saudaranya dalam keadaan sholat. Setan yang sebangsa manusia adalah setan yang melecehkan dan mengganggu serta memperbaikan agama. Al-Hadirun al-Muhtaramun, hadis yang ketiga yang kita baca pada kesempatan ini itu hadis ke-188. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum, jika salat salah seorang di antara kalian, falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an." Hendaknya dia meletakkan sesuatu di hadapannya. Fa illam yajid, tadi tongkat atau sholat di belakang tiang atau sholat di belakang dinding. Kalau tidak dapat, tidak ada, falyansub asal, menancapkan tongkat. Fa illam yakun falyakhutta khattan. Kalau tidak ada, membuat garis. Kita dengan lidah kita atau dengan sajadah kita boleh. Tsumma la yadruhu man marra baina yadayhi. Kalau sudah ada batasnya sajadah atau dinding, lalu ada orang yang lewat di hadapannya, ada sajadahnya sampai sini, lewat setelah sajadah, maka tidak akan bahaya baginya. Artinya pahala salatnya walaupun ada yang lewat di hadapannya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali, lama kana al-qasdu ila sutra siyanat al-musalli inda dahaqi hadihi wa huwa ma baina yadayhi ila mawdi'i sujudi. Tujuan sejadah, tujuan penutup atau penghalang dalam sholat seseorang agar digunakan, tujuan utamanya adalah supaya tidak ada orang yang lewat di hadapannya, karena di hadapan orang yang sholat itu adalah tempat yang mulia.
Oleh sebab itu ikhtaba syari' bi kulli ma yadullu lahu ala annahu fi salatin kal khatti yahutu baina yadayhi mutawassan kal hilal. Oleh sebab itu kalau tidak ada dinding, tidak ada tongkat, tidak ada lembing, tidak ada panah, tidak ada sejadah, tidak ada tiang, boleh dengan cara membuat garis mukawwasan melengkung kal hilal seperti bulan sabit. Ini kalau sholatnya masjidnya terbuat dari tanah yang zaman Nabi. Kalau sekarang keramik tidak mungkin ini kita lakukan. Liyakuna sutratan lahu, agar menjadi penutup bagi kita. Tentunya kita akan berusaha agar sholat kita tertutup dan tidak ada orang lewat di hadapan kita. Wa yaqumu maqaman khatti bastu sajadah, bisa menduduki atau sama dengan menggaris dengan membentangkan sajadah. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ya Nabi isyarah ya annahu shalah, karena kalau kita membentangkan sajadah sama seperti memberitahu dia memberi syiar, memberitahu kalau dia dalam keadaan salat. Wa kafir, dan itu cukup, kan itu adalah tujuannya. Wa mithluhu ta'ridu rahilati baina yadayhi. Kalau bisa juga, kalau tidak ada sejadah, tidak ada yang lainnya, tidak ada tongkat, tidak ada tiang dan yang lainnya, boleh kendaraannya diposisikan di hadapannya, menunjukkan dia dalam keadaan salat agar tidak lewat. Fikul hadis yang dapat kita ambil, mas'uliyatu wa sutratul musalli wa annaha la ta'tasu bi naw'in wal kulli shay'in yaj'aluhu al-musalli amamahu mimma yasluhu yakuna sutra yahsul bil amthal. Jadi disyariatkan orang yang sholat itu meletakkan menutup di hadapannya apa saja, tidak harus tiang, tongkat, dinding dan yang lain, apa saja yang penting bisa menutupi dia. Waqas as-Syafi'i dan menggeser Imam Syafi'i dan dalik fusul musalli lahu sajadah. Madhab Syafi'i membolehkan walaupun hanya dengan membentangkan sajadah. Karena itu bijami syar'il mari dan salat. Dengan secara sempurna dia adalah memberi syiar, memberi tanda, memberitahu kepada orang yang akan lewat kalau dia dalam keadaan sholat jangan lewat di hadapan dia, karena dia sudah berdiri di atas sajadah, berarti dia dalam keadaan sholat. Jangan lewat di sajadah yang dia sholat di atas. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtu salata sayun, tidak akan memutus salat, yang memutus mengurangi pahala, bukan membatalkan. Sudah disebutkan tadi, la yaqtu salatul musalli kullu syai'in, tidak membatalkan salatnya orang salat lewatnya apapun yang ada di hadapan kita. Itu jumhur para ahli, jumhur ulama. Nah, di sini tidak memutuskan sesuatu apapun yang lewat dari hadapan masalah. Wadra'u mastata'tum, tapi tolaklah sebisa kamu kalau ada orang yang lewat di hadapan kamu. Al-mana al-ijmali, lama kana khusyuk ubah sholat, ketika khusyuk itu dalam hati atau intisari daripada sholat, waruha dan ruh daripada sholat atau waruhaha, hadar syari' memperingatkan dengan keras atau memberi syariat Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala min kulli ma yatajid tashwish fiha, mengingatkan agar menghindarkan diri orang yang salat dari setiap apapun yang akan mengacaukan salatnya. Wa yatadi naqsu sawabiha, kalau tidak salat di belakang dia, tidak salat di belakang dinding, tidak salat dengan sejadah, tidak salat dengan memberi penghalang di hadapannya, lalu ada orang salat di tempat sujudnya, maka pahalanya akan berkurang kalau dia tidak melakukan seperti itu. Wa abara naqsu sawab biqatiha, dan diibaratkan atau menjelaskan Rasulullah mengurangi pahala salat dengan arti memutus salat. Kenapa? Kalau salat tidak dapat pahala, apa artinya? Faqala yatus salat mururul mar'a wal himar, memutuskan salat atau mengurangi pahala salat itu lawatnya perempuan wal himar keledai wal kalbul aswad dan anjing yang hitam. Sebagaimana hadis yang
Coba kita lihat fastam al-hadis wartafat ta'aluk wa hadara bihi an bagiya anna nafdal qadri nafil budlan wa ibadul qadri ma'nahu muqtal tawab atau nafsu tawab. Jadi tidak membatalkan salat tapi mengurangi pahala orang yang salat. Sehingga dalam dua hadis dapat kita ambil dan kita baca ayatul salatul musalli atau la yatul salatul musalli murur sayyidin baina yaday, tidak membatalkan salatnya orang salat lewatnya sesuatu apapun yang ada di hadapannya, lewat di hadapan tidak membatalkan. Yang kedua ghaful mari baina yadayhi qadra istibahati, kalau sudah pakai sajadah salat di belakang tiang, salat di belakang dekat dengan dinding, salat dengan batasan-batasan yang sudah ada, kalau masih ada orang yang lewat di hadapannya, maka dia orang yang sholat harus menolak orang yang lewat di hadapannya dengan semampunya, sekeras mungkin. Karena itu dari setan. Walaupun dia manusia, tapi dia lagi ditemani oleh korinahnya, itu temannya yang tidak pernah berpisah dengan dirinya, sebangsa saya. Yang ketiga al-murur baina yadayil musalli madmumun wa idza qila li fa'ilihi innahu syaitan. Lewat di hadapan orang yang salat itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Oleh sebab itu orang yang lewat di hadapan orang salat dikatakan dia adalah setan, saking tercelanya. Saya ulang kembali, manusia itu tatkala dia lahir bersamanya atau Allah menciptakan bersamanya, pertama setan, yang kedua malaikat, yang ketiga korina. Korina itu yang sebangsa jin, yang keempat dirinya, maka manusia itu juga mempunyai bisikan ada 4. Yang bagian pertama adalah bisikan malaikat, selalu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua adalah bisikan setan. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengikuti perkataan orang yang kelihatannya baik tapi menjerumuskan. Apa buktinya perkataannya itu baik tapi menjerumuskan? Manusia itu dikasih akal. Ya kita harus pakai akal. Tanpa syariat pun juga tidak akan baik. Karena akal kita pasti berpikir untuk kebaikan, tidak bisa. Ada juga orang yang berkata kita ini punya mata hati, punya hati nurani. Dengan hati nurani kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jelek. Juga tidak bisa. Kenapa? Karena hati nurani seseorang itu kadang-kadang ada bisikan kepada setan, itu adalah pasti, walaupun hati nuraninya pasti jelek. Yang kedua ada bisikan dari malaikat, itu pasti baik. Yang mendapatkan bisikan dari para malaikat tentu mereka adalah orang yang berilmu, orang yang mengikuti ilmu baginda Nabi Muhammad, belajar ilmu baginda Nabi Muhammad, mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa mengamalkan ilmunya, maka Allah allamahu bima la ya'lam. Allamahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui. Wafaqahu fima ya'mal, dan akan memberi taufik dalam apa yang dia lakukan, beri kemampuan untuk melakukan kebaikan yang dia lakukan. Itu berarti bisikan dari malaikat. Tapi sebaliknya kalau bisikan dari setan, dia mengabaikan ilmunya Allah, dia mengamalkan tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia akan sesat. Dia tidak bisa mengatakan tergantung hati masing-masing, tergantung hati nurani masing-masing, tidak bisa. Oleh sebab itu Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man biwari ilmi amaluhu mafdudatun la tuqbalu. Setiap siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Berikutnya, jadi tidak bisa mengatakan tergantung bisikan hati. Kita ini sudah orang tua, ya walaupun orang tua tidak mengerti agama, ya tidak bisa.
Contohnya dalam sebuah riwayat disebutkan seorang ulama menegur orang yang sudah 60 tahun sholat berjamaah di masjid tapi tidak pernah hadir pengajian, tidak pernah dekat dengan ulama, tidak pernah dekat dengan ustaz, sehingga tidak tahu apa yang membatalkan puasa sholatnya, apa yang membatalkan wudhunya. Akhirnya suatu ketika si orang ini yang sudah 60 tahun sholat di masjid tapi tidak pernah menghadiri pengajian, tidak pernah belajar tentang agama, modal sholat berjamaah saja, ternyata wudhunya dia tidak sah. Dan ditanya sama si orang alim yang melihat orang yang tua ini yang dalam keadaan wudhunya salah, berapa tahun kamu wudhu seperti ini? Dia katakan sudah 60 tahun semenjak aku ke masjid. Dan maka si alim itu mengatakan, tahukah kamu walaupun kamu 60 tahun di masjid tapi kamu tidak pernah menghadiri pengajian, tidak ngerti bagaimana rukun wudhu, syarat wudhu, apa yang membatalkan wudhu, rukun sholat, syarat sholat, apa yang membatalkan sholat, sehingga yang kamu lakukan ini adalah perbuatan yang membatalkan wudhu kamu, karena rukun wudhu yang kamu lakukan tidak sempurna, syaratnya juga tidak sempurna. Ketahuilah berarti wudhu kamu selama 60 tahun tidak sah, yang berarti pula sholat kamu selama 60 tahun tidak sah. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kun aliman, jadilah orang alim. Kalau tidak bisa, au aliman, orang yang belajar. Kalau tidak bisa, yang ketiga, au mustami'an, mendengar, menghadiri pengajian. Kalau tidak bisa, au muhibban, mencintai, sehingga walaupun tidak hadir, mendengarkan dari rumah masing-masing untuk memahami agama. Wala takun khamisah, tidak boleh jadi orang yang kelompok yang kelima. Fatahlik, kamu akan binasa apa? Tidak jadi orang alim, tidak menjadi santri, tidak menjadi orang yang menghadiri pengajian, tidak mendukung pengajian, tapi malah menghalangi. Ini namanya wala takun khamisah, kamu jangan jadi orang yang kelima, maka kamu akan binasa, karena kamu akan tergolong minal jinnati wan nas, termasuk kelompok manusia sebangsa, sekelompok manusia sebangsa jin. Tahu saya setan. Mudah-mudahan diri kita dan orang yang kita cintai serta orang yang kita kenal, insya Allah dikelompokkan oleh Allah, bukan sebangsa manusia sebangsa jin, manusia sebangsa setan, tapi dikelompokkan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia pengikut baginda Nabi Muhammad, sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Bijahi taha rasul, jid rabbana bil qabul, wa hab lana kull rasul, rabbi istajib lana, rabbi fanfa'na bi barakatihim, wa hdina al-husna bi rahmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa